melakukan penindakan. Dan di sini kami ya termasuklah ini kegiatan kita sebagai kegiatan pencegahan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edo selaku Ketua Masyarakat Sipil Anti Korupsi agar kegiatan ini bisa berkesinambungan nantinya. Saya juga akan menguatkan juga bagi masyarakat Kota Dumai ini bagaimana peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, selama ini mungkin masyarakat masih ragu-ragu atau takut dalam melaporkan adanya terjadi tindak pidana korupsi. Di sini kita dilindungi oleh undang-undang. Ya, seperti Pak Edo semalam kami komunikasi, bagaimana Pak? Kami seandainya melaporkan, silahkan. Karena perbuatan itu dilindungi undang-undang. Nanti kalau mau membaca itu ada di pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, pasal 41 saya akan membacakan. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Berarti masyarakat di sini baik masyarakat perorangan maupun organisasi masyarakat. Di sini bisa masuk dari mulai pencegahan. Yang berikutnya pasal 2-nya ayat 2-nya, peran serta masyarakat sebagai dimaksud dalam ayat 1 diwujudkan dalam bentuk A. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. B. Hak untuk memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. C. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. D. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari. C. E. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Yang keduanya, diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3-nya, masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya. Yang ayat 5-nya, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ya, di sini sudah jelas bahwasanya masyarakat baik individu maupun organisasi masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, semoga nanti Masako ini dapat berkolaborasi dengan kami dan dapat saling mengisi. Mungkin kita bukan hanya dalam penegakan hukum, mungkin dari pencegahan. Nanti kita akan masuk ke sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Ya, kebetulan di sini ada Kepala Dinas Pendidikan Pak Muklis. Mungkin izinkan kami nanti akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Pak. Mungkin bersama dengan Masako. Dan di sini juga ada perlindungan saksi.
Jadi saksi di sini mungkin seperti tadi dari akademisi mengatakan, ya korupsi ini sudah membudaya katanya. Mungkin di semua ada. Mungkin awalnya yang bekerja di sana memang sudah ada integritasnya, tetapi mungkin karena adanya kebutuhan, adanya desakan mungkin, atau karena ya tadi sudah disampaikan biaya politik yang tinggi, sehingga integritas itu tergerus. Dia tidak bisa melawan mungkin. Dia bagaimana? Ya pimpinan menyampaikan A, ya mau tidak mau melakukan A. Dan di sini sebenarnya dapat dia melakukannya, upayanya ya bagaimana? Dengan cara melaporkan. Jangan ada rasa takut, karena di undang-undang juga disampaikan kerahasiaan pelapor. Pelapor ini tidak boleh dibocorkan dengan pasal 31 Undang-Undang dari Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang dapat memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Jadi di sini semua orang dapat berkontribusi untuk melaporkan tindak pidana korupsi tanpa harus takut karena nanti namanya bocor, akan dicari. Karena tindak pidana korupsi ini tindak pidana yang sungguh serius, bisa mengancam keluarga, mengancam nyawa bahkan. Karena di sini orang-orangnya termasuk banyak yang pelaku tindak pidana korupsi ini orang-orang besar, mempunyai kekuasaan. Ya mungkin kami di sini juga mengajak adik-adik dari ya untuk dapat berkontribusi juga nanti, mungkin bisa saling sharing-sharing bagaimana nanti cara pelaporannya. Ya pelaporan di sini juga jangan sembarang-sembarang asal-asal melapor. Pelaporan di sini maksudnya kita juga harus menyampaikan identitas yang jelas dan juga tindak pidananya itu apa. Jangan nanti kita hanya seperti jadinya fitnah tanpa ada bukti. Kita menyebut ini korupsi, ini mengambil, tapi kita tidak ada bukti. Dan di sini laporannya, ya maksudnya laporan yang bertanggung jawab. Saya rasa ya kami juga melakukan penegakan hukum. Ya seperti tahun semalam itu ada tindak pidana pembangunan politeknik, ya orangnya mungkin sudah vonis yang masing-masing mereka ada 4 orang, ada yang 5,5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 6 tahun setengah. Dan kita melakukan penegakan hukum ini terus. Tetapi mengapa korupsi ini tetap ada? Makanya kita di sini mungkin sudah mulai lagi di tahun ini akan melakukan sosialisasi dan juga mungkin pengawasan, baik cek kontrol. Mungkin LSM juga bisa melakukan cek kontrol ke OPD. Ya untuk pelaporan nanti kita akan tanggapi dan dijamin semuanya itu kerahasiaannya pasti kami jaga. Dan kami berharap kontribusi seluruh elemen dari masyarakat. Ya menurut sekian dari saya materinya, ya intinya jangan takut melapor. Intinya semuanya kita upayakan bersihlah rumah ini dari korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.